Mari kita sesaat kita merenungkan kembali akan kebaikan Tuhan. Kalau ada hari ini semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan kasih-Nya. Sebagai hamba-hamba Allah, pemberita-pemberita Injil, kekuatan kita hanya ada di dalam kasih-Nya. Kekuatan kita hanya ada di dalam anugerah-Nya yang berlimpah-limpah. Dunia boleh goncang dan segala hal dapat berubah, tapi firman Tuhan berkata bahwa apa yang tidak dapat digoncangkan, yaitu mereka yang tinggal di dalam kerajaan Allah. Kami bersyukur kami hidup dan dihidupi oleh kerajaan Allah itu sendiri. Karena itu pagi hari ini kami hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan Tuhan, kami menyatukan hati pagi ini untuk bersama-sama mendengarkan kabar baik dan Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih tim PAW kita, tepuk tangan dong, luar biasa ya. Amin, puji Tuhan. Saya sangat senang sekali pada pagi hari ini boleh bersama-sama dengan saudara. Dan tentu saya menyapa sekaligus semuanya ya yang dikasihi Tuhan yang sudah hadir hari ini. Seingat saya setahun lalu memang karena tempat kita ini sering juga dipakai oleh kemiliteran sudah pasti. Jadi tahun lalu pernah fellowship, harusnya jadwal kita, tapi kita pinjam rumah atau gereja di tempat Pastor Freston. Tapi hari ini oleh anugerah Tuhan kita boleh bisa beribadah di sini. Amin. Saya juga berterima kasih tentunya di sini ada Bapak Letnan 1 Ridolf Neno yang membantu kita memfasilitasi sehingga kita boleh beribadah pada tanggal 9 Juni ini. Terima kasih Pak Ketua sudah hadir, Pak Wakil Ketua, ya, bendahara, tim bendahara lengkap semua. Pak sekali ini PGPI saudara, amin. Ya, teman-teman semua, ada juga senior kita Bapak Pendeta Gulo, terima kasih sudah hadir. Ada juga rekan-rekan kita yang saya percaya, ya kita semua lah, saya nggak bisa sebutkan satu persatu, tapi rasanya saya mesti sebutkan satu sahabat saya ini, Bapak Pendeta Yoke Worotichan. Iya, kalau nggak disebut nanti pulang. Enggak. Saya dikasih berkat sama beliau. Enggak, bercanda saudara. Memang saya hubungi beliau, pastor harap hadir ya gitu ya. Karena bagaimanapun kita dengan PGIS, PGPI dan PGIS adalah sama-sama tubuh Kristus juga. Amin. Ya, di dalam kita melayani, puji Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, izinkan saya beberapa saat untuk menyampaikan satu hal yang saya percaya yang Tuhan juga taruh di hati saya dan menjadi berkat buat kita. Saya berikan judul sharing saya sebelum kita berdoa, yaitu cara Tuhan di tengah ketidakpastian. Bukan yang ini, yang ya, oke. Cara Tuhan di tengah ketidakpastian. Saudara, rasa-rasanya hari-hari ini kita penuh dengan agak sedikit, gimana ya. Tanggal 7 kemarin seluruh, tadi sudah disinggung sama worship leader Ibu Esther yang luar biasa. Berapi-api ya, sudah menyampaikan memang keadaannya kita tidak tahu apa yang terjadi nantinya. Itu satu ketidakpastian, tetapi ada yang saudara dan saya miliki yang dunia tidak punya. Apa? Keyakinan di dalam Yesus. Amin. Ketidakpastian bisa memuncak, bisa gelombang yang sangat besar, tetapi Anda dan saya punya iman di dalam Yesus. Itulah kekuatan kita, itulah kekuatan saya, sehingga saya percaya Tuhan punya cara. Di dalam ketidakpastian ini Tuhan tidak kehabisan cara, amin. Tuhan punya cara yang luar biasa karena Dia mengendalikan segala sesuatu. Satu ayat saya yakin semua para pendeta sudah hafal ayat ini, Yeremia 29 ayat 11 berkata, mari kita baca bersama-sama. 2, 3, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Amin.
Ini kekuatan kita sebagai orang percaya. Kita nggak tahu tapi Dia tahu. Kita nggak ngerti dalam ketidakpastian ini ada apa, tetapi Dia tahu ujungnya ada apa. Amin. Ketika kita berupaya mungkin mau cari tahu, kita bisa stres sendiri saudara. Sebagai seorang bisnismen katakanlah saudara, ya tentu mengatur segala sesuatu bagaimana ya ke depan, mengantisipasi keadaan-keadaan yang bisa berubah. Semakin kita berusaha mencari cara, kadang-kadang saya punya teman bisnismen, waduh tambah pusing dia, tambah dia bilang, waduh udah gak ngerti lagi. Saya bilang, Pak, disinilah kekuatan Tuhan bisa bekerja. Justru karena Bapak gak perlu tahu, biar Tuhan yang tahu yang memberikan keyakinan kepada kita. Amin. Dia tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Ketika saya menghadapi masa-masa sulit, saya juga imani perkataan ini. Dia tahu, saya nggak tahu, tapi Dia tahu. Amin. Apa yang ada pada Dia tahu untuk aku. Yaitu rancangan damai sejahtera. Shalom. Amin saudara. Shalom, damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan. Maaf bicara kalau saudara sewaktu-waktu kena kecelakaan, jangan berpikir itu Tuhan sedang memberikan satu jebakan supaya saudara celaka. Enggak pernah. Firman Tuhan berkata tidak ada rancangannya di dalam hidup kita tentang kecelakaan. Segala sesuatu bisa terjadi dalam pelayanan kita sebagai gembala, sebagai pendeta, pastor atau apapun itu. Pasti sesuatu yang kita tidak duga bisa terjadi, tapi yakinlah bahwa di dalam Kristus Dia merancangkan sesuatu yang baik. Inilah pengharapan kita, karena dikatakan untuk memberikan kepadamu, kepada saya, kepada saudara hari depan yang penuh dengan harapan. Namun yang namanya manusia, Bapak Ibu, yang namanya jiwa ini, ya kita kalau bicara jiwa ini luar biasa kekuatan. The power of mind, the power of soul. Jiwa itu kan adalah pikiran, perasaan, kehendak, emosi kita. Ini begitu luar biasa, begitu dia bisa begitu cepat dia bisa begitu kuat, tetapi dia juga begitu mudah teralihkan oleh situasi dan keadaan. Perasaan kita, ya, ketika kita nggak disalamin sama orang yang kita berharap nyalamin, perasaan kita bisa berubah. Hal yang sederhana itu bisa terjadi kepada siapapun. Nah, inilah yang menjadi tantangan buat kita. Saya ambil satu ayat saja di sini saudara. 1 Samuel 27 ayat 1. Ini adalah apa yang terpikir dalam pikiran seorang David, ya. Ketika dia sedang mengalami masa-masa sulit dan dia mencoba mulai mengantisipasi dengan caranya. 1 Samuel 27 ayat 1 berkata, tetapi Daud berpikir dalam hatinya. Apa yang dipikirkan oleh Daud? Dikatakan bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Akhir cerita hidup, apakah Daud binasa oleh tangan Saul? Tidak. Pikiran dan perasaan bisa terbelokkan oleh situasi dan keadaan. Ini yang dialami oleh Daud. Dia berpikir jauh dari apa yang Tuhan pikirkan. Kita bisa seperti Daud saudara. Kita bisa mengantisipasi ternyata salah langkah. Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, tadinya dia dielu-elukan, wow Daud luar biasa, membunuh berlaksa-laksa, tapi akhirnya menjadi masalah dengan Saul yang jiwanya labil. Dan akhirnya Saul mengejar-ngejar, kita tahu bagaimana keadaan Daud. Dan Daud punya cara berpikir sendiri. Dia berpikir bagaimanapun juga, ini dia sudah seakan memberikan satu nubuat buat dirinya sendiri. Bagaimanapun juga, ini kata bagaimanapun juga bukan kata biasa. Artinya apapun tidak bisa merubah itu harusnya. Bagaimanapun juga saya harus jalan. Bagaimanapun juga saya harus seperti ini. Saudara bisa menentang apa kalau orang sudah ngomong seperti itu? Itu satu determinasi perkataan yang kuat sekali. Tapi ini dipandu oleh pikiran yang dia mulai berpusat pada diri sendiri. Mungkin pergumulan kita tidak sama dengan Daud, tetapi dalam mengambil sebuah keputusan bisa seperti Daud.
Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin, maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel dan aku terluput dari tangannya. Jadi dia sebenarnya logis, dia mau escape, dia mau menghindar dari kejaran Saul. Wajar kalau kita menghindar dari bahaya, suatu yang wajar memang. Tapi kalau saudara baca keseluruhan 1 Samuel 27 ini tidak ada yang terjadi dalam kehidupan Daud selama bersama dengan seorang raja bernama Akis. Saya nggak ada waktu untuk menjelaskan, cuma setidaknya kita dapat satu poin. Seorang Daud pun bisa pikirannya tidak sesuai dengan cara Tuhan. Cara Tuhan bagaimana saudara? Ya, tentu Tuhan mau kita tidak berfokus pada diri sendiri. Amsal 23 ayat 7. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Ini ayat ini sudah lama saya baca, tentu saudara juga sudah pernah membaca. Tapi saya coba merenungkan, wow, kekuatan, the power of mind, kekuatan dari pikiran kita itu sangat luar biasa. Makanya kita perlu ikut seminar mental health. Amin. Karena ini bicara mental, bicara mindset saudara. Kadang-kadang mindset kita ini tanpa sadar kita dialihkan ke hal yang lain. Sehingga kita berpikir ya udah begini aja, ya kayaknya udah Tuhan sudah tentukan saya memang cuma begini. Bisa terjadi loh. Dan terjadi dalam kehidupan Daud, dia tidak mengalami sesuatu selama dalam periode di pasal 27 tadi yang kita baca. Sampai akhirnya pada satu saat dia tahu lagi panggilan Tuhan. Dan dia tahu ada determinasi Tuhan yang lebih kuat daripada determinasinya dia. Ada satu hal yang luar biasa yang Tuhan siapkan. Tapi seringkali tantangan buat kita adalah kita ditutupi oleh keadaan sehingga kita berpikir ya udah begini aja. Atau ya udah mungkin saya sudah gak bisa apa-apa lagi. Bapak, Ibu, Saudara, para pastor yang saya kasih dalam Tuhan. Iblis tahu untuk mengalahkan jemaat-jemaat, untuk bisa menyerang jemaat, dia menyerang terlebih dahulu kita sebagai pemimpin. Saudara mungkin sudah melihatlah banyak kasus. Ketika ada gereja yang bisa taruhlah terjadi suatu kekacauan, ada sesuatu yang terjadi, biasanya itu dari pemimpin. Dengan kata lain pemimpin itu menjadi serangan. Karena kalau pemimpin jatuh, ikut juga. Mungkin gak semuanya jatuh, tetapi terjadi satu tekanan mental yang luar biasa. Terjadi satu keadaan yang boleh dibilang ya keuntungan buat iblis untuk mengambil sebanyak mungkin orang untuk lari dari Tuhan. Tapi pagi hari ini saya percaya kita semua adalah orang-orang yang mau mengikuti cara Tuhan. Amin. Jadi bagaimana? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia ini apa saudara? Next slide. Dunia ini apa? Apa yang sering digunakan oleh cara-cara dunia. Orang dunia sering berpikir cari gampang. Yang penting ada uang jalan. Yang penting uang jalan dan sebagainya. Atau biarpun merusak hubungan dengan sahabat, dengan keluarga, dengan istri atau suami. Tetapi karena untuk tujuan sesaat, kenikmatan sesaat. Itu cara dunia semuanya. Tapi firman Tuhan mengajar kita, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kata budimu di sini bukan Bapak Budi, Ibu Budi saudara ya. Kalau kita generasi milenial pasti tahu pelajaran bahasa Indonesia zaman dulu ini Bapak Budi. Iya kan? Ya keluarga, maaf kalau di sini ada bernama Budi. Budi itu bagus karena Budi itu luhur sesungguhnya. Tapi kata Budi di sini adalah pikiran. Your mind, ya, mental kita, pembaharuan budi ini apa sih? Sesuatu yang saya percaya saya nggak perlu ngajarin Bapak Ibu semua, tetapi setidaknya kita mengerti bahwa Tuhan mau Dia juga ada di dalam akal budi kita. Amin. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dari firman Tuhan ini saya mendapat satu kata yang sudah kita kenal, metanoia. Amin saudara, metanoia. Apa arti metanoia? Perubahan cara berpikir.
Sebagai hamba Tuhan gembala saya sudah menghadapi ya, walaupun jemaat sedikit tetapi setidaknya ada pengalaman-pengalaman. Kenapa ini orang ini gak berubah? Sudah doa, udah altar call berkali-kali, nangis berkali-kali. Tapi kok gak berubah? Karena tanpa sadar kita sedang mendorong dia untuk berubah dari perilaku. Kamu harus berhenti berjudi, kamu harus berhenti begini. Dan didoain. Kamu pasti bisa, dan akhirnya dia nangis-nangis, ya saya bertobat. Tapi kok kenapa bisa itu lagi, berjudi lagi atau hal-hal yang tidak baik. Ternyata bukan dia nggak mau, bukan karena dia nggak bisa, tetapi sesungguhnya yang dikondisikan adalah fisiknya, adalah perilakunya. Dan orang pasti akan berbuat kembali. Tapi kalau budinya, mindsetnya mengalami Kristus, saya percaya bahwa Tuhan yang akan menuntun dia. Akhirnya dia udah kayaknya ini udah gak cocok buat saya. Dulu saya suka berbohong, dulu saya suka main judi, dulu saya suka macam-macam. Sudah gak ada keinginan itu. Kenapa? Karena yang dirubah bukan perilakunya dulu, tapi mindsetnya. Budi kita saudara, akal budi kita. Dan saya percaya bukan gembala yang bisa merubah akal budi seseorang. Hanya pekerjaan Roh Kudus yang bisa mengubah seseorang. Amin saudara. Kita cuma bisa berdoa biar orang itu membuka hati, membuka jiwanya, dan Tuhan menjamah dan dia mengalami metanoia, perubahan dalam cara berpikir, akan merubah orang dalam cara bertindak. Bapak Ibu boleh angkat tangan kanan semua? Terima kasih. Berarti masih connect antara jiwa dan tubuh. Kalau tiba-tiba Ibu Esther angkat kaki kanan kan gak lucu saudara ya. Ya. Artinya apa? Tangan kita terangkat seperti ini bukan tiba-tiba. Disuruh oleh pikiran kita. Tiba-tiba kita gak disuruh, kita angkat-angkat tangan begini terus. Dia pikir kayak boneka yang di toko itu saudara, begini-begini terus. Gak disuruh, berarti ada yang korslet. Tapi budi kita terlatih karena kita dituntun oleh Roh Kudus. Memang persoalannya ada di sini 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Di sini masalahnya kita semua termasuk saya. Yang bisa menghalangi pekerjaan Roh Kudus adalah akunya, keangkuhan. Saya nggak bisa katakan saya sudah rendah hati, saya juga mungkin masih ada. Tapi saya berdoa Tuhan, biar Tuhan selalu perlihatkan mana yang nggak benar. Ini keangkuhan ini tipis saudara, sangat tipis dalam kehidupan kita. Tetapi kita bersyukur ada terang Tuhan yang selalu memperlihatkan supaya kita tidak lupa bahwa bukan karena hebat kuatnya kita, tapi semua karena anugerah Tuhan. Amin. Yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang apa? Ini ternyata kesombongan menentang Tuhan. Dan memang Tuhan tidak menyukai yang namanya sombong atau keangkuhan. Nah, ada satu cara yang diajarkan oleh firman Tuhan, Rasul Paulus. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kami menawan, disinilah kekuatan kita. Karena kita ada Roh Kudus, kita bisa menawan setiap pikiran itu. Melalui apa? Melalui firman Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga ayat Filipi yang kedua ayat yang kelima berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh, mari baca bersama-sama, pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pak Pendeta, Pastor, gimana caranya saya bisa sama dengan pikiran Kristus? Sebenarnya bagi saya, kalau firman Tuhan katakan ini berarti bisa. Masalahnya kita mau percaya atau tidak. Bukankah kita berkata Kristus tinggal di dalam kita? Amin. Apakah dia cuma tinggal di dalam kita sebagai pajangan? Hiasan? No. Dia tinggal di dalam kita, dia mempengaruhi pikiran kita. Amin. Dia mempengaruhi perasaan kita. Masalahnya karena keangkuhan seringkali kita nggak izinkan walaupun dia di dalam kita. Tapi kata Tuhan, biarlah
pikiranmu? Bagaimana kita memiliki pikiran dan perasaan? Ya bagi saya adalah setiap waktu kita selalu ingat bahwa apapun yang dapat saya lakukan itu bukan karena kekuatan saya. Tidak ada di ayat di sini, Galatia 2 ayat 20 kita tahu, kita hafal ayatnya. Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saya percaya firman Tuhan ini dapat digenapi dalam hidup kita. Perkataan kita, perbuatan kita menjadi berkat karena sama dengan pikiran dan perasaan Kristus. Apa pikiran dan perasaan Kristus? Yang paling utama, dan saya percaya saudara setuju, adalah kasih. God is love. Dia adalah kasih. Jadi yang dalam pikiran perasaan Kristus adalah kasih. Tindakan kasih dari Tuhan adalah tindakan yang luar biasa. Dan itulah yang Tuhan mau keluar dari hidup kita, adalah kasih. Mungkin caranya berbeda-beda. Bukan melihat siapa yang lebih baik mengasihi, bukan. Tetapi kita minta biarlah kasih Kristus selalu ada dalam hidup kita. Yang terakhir Ibrani 12 ayat yang kedua. Mari kita baca bersama-sama sekali lagi ayat ini. 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kita tahu tujuan daripada penulisan surat Ibrani ini ditulis oleh, ada yang mengatakan Paulus bagian besar, sekalipun tidak disebut siapa namanya, tapi kita tahu tujuannya kepada orang-orang Yahudi yang sudah percaya Yesus. Orang-orang Israel yang secara darah Yahudi, karena kita tahu untuk orang Yahudi percaya Yesus suatu hal yang enggak mudah saudara. Tapi ada yang sudah dijamah dan mereka kadang-kadang masih terpengaruh oleh tradisi lama, tradisi hukum Taurat dan sebagainya. Dan ada yang kesulitan, akhirnya mereka mengalami masalah. Dan Paulus katakan, ini loh satu cara yang terbaik ketika kamu menjalani kehidupan Kristen. Yaitu marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Looking unto Jesus. Pandang saja kepada Yesus. Karena apa? Dia yang memulai, dalam bahasa Inggris, saya suka dengan kalimat bahasa Inggris ini. Dia yang memulai dan yang menyelesaikan perjalanan iman kita. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Dia yang melakukan di dalam kita, bukan di luar kita. Tadi kan dia di mana? Di sini. Dia yang akan memampukan saya dan saudara untuk menyelesaikan perjalanan iman kita. Sehingga ketika kita tutup mata, tidak sia-sia kalimat itu ditulis. Aku telah mengakhiri pertandingan. Sebenarnya siapa yang menyelesaikannya buat kita? Yesus. Kalau Yesus nggak selesai di kayu salib, kita mati binasa saudara. Iman kita sia-sia. Tapi Yesus Kristus Tuhan, Dialah yang sudah menyelamatkan kita. Amin. Dan saya bersyukur anugerah Tuhan yang luar biasa. Izinkan saya beberapa menit untuk bersaksi. Ya, saya bersyukurlah boleh berada di tempat ini. Sebenarnya ketika kami berada di tempat ini, situasinya sangat tidak pasti. Dalam arti gini, ketika saudara sebagian besar tahu kami tadinya di rumah makan Pekalipan, dan karena memang sudah selesai di rumah makan Pekalipan, tetapi itu pun tiba-tiba kita mendapat kabar dari owner karena satu dan dua hal, ya karena kita juga di tempat itu dikasih free, puji Tuhan, kita bersyukur. Tapi waktu itu ownernya bilang, Pastor kalau bisa terakhir 2 minggu depan ya, atau terakhir bulan ini ibadahnya. Waduh, gimana Tuhan, terakhir bulan ini gimana caranya kita dapat tempat gitu ya. Ya, beliau ngomong hari Rabu, hari Kamis saya mendapat telepon. Mendapat telepon dari salah satu jemaat kami. Pastor ada waktu enggak hari Jumat? Ngapain? Kita mau ketemu Pak Komandan. Oh ya, dalam rangka apa ini?
Iya saya dengar kan kita mau cari tempat. Oh iya boleh. Singkat cerita saudara, itu hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022. Ketika semuanya ketemu dengan Pak Komandan itu hanya sebentar karena beliau mau keluar, tapi beliau langsung mengatakan, Bapak Pendeta silakan pakai ruangan, ada ruangan kita sudah siapkan. Wah puji Tuhan saudara, luar biasa. Di tengah-tengah ya karena memang ada hal yang mendesak, kita juga nggak tahu, tiba-tiba Tuhan bisa bukakan jalan. Dan saya dilanjutkan lagi bertemu dengan Wadan, wakil komandan. Saya sudah ceritakan ini juga ke beberapa saudara atau kepada jemaat tentunya. Ketika saya ketemu Pak Komandan, terus terang waktu masuk di sini ada markas batalion. Saya masuk, Pak Komandan, saya belum pernah lihat. Pas saya masuk di ruangannya, wah itu suara puji-pujian dalam versi Muslim, solawat gitu ya. Waduh, secara manusia ini pikiran saya, waduh ini Pak Komandan jangan-jangan sangat ini ya, maksudnya mungkin bisa saja tidak menyetujui gitu ya. Enggak tahunya saya lagi duduk tunggu di ruang wakil komandan, datanglah komandan, kami duluan nyampe, datang Pak Komandannya, langsung, halo Pak Pendeta apa kabar? Dia langsung peluk saya kaget, karena saya belum pernah ketemu, saya belum kenal, tapi kayak dia sudah kenal puluhan tahun dan enggak pernah ketemu saudara. Hal sekecil itu saya bilang, ini pasti dari Tuhan. Amin. Dia luar biasa ya Pak. Di sini ada Pak Neno gitu ya, kan tahu persis ya Pak Wadan Pujo. Sekarang dia ada di kota Manado kalau nggak salah, bertugas di sana. Jadi waktu itu, Pak Pendeta saya setuju. Kalau bisa pokoknya tempatnya, kalau bisa dia bilang, saya melihat di sini ada masjid, kalau bisa ada gereja. Amin. Tapi rasanya jauh lah terpikir untuk seperti itu. Sudah dikasih tempat ini, saya sudah sangat bersyukur sekali. Gitu saudara, dan puji Tuhan dibantu oleh juga Pak Letnan Neno. Kami memulai ibadah di sini tepatnya 23 Oktober karena Pak Komandan bilang, silakan Pak Pendeta hari Minggu dipakai 16 Oktober. Saya bilang, wah Pak Komandan mohon maaf saya belum ada waktu, ini hari Jumat terus dalam 2 hari pindah-pindah nggak bisa. Jadi tunggu minggu depan. 23 Oktober, kalau tidak salah kita mulai ibadah di tempat ini. Berjalan waktu oleh anugerah Tuhan dan saya bersyukur. Walaupun ya tentu saya tahu ini hanya sementara, tempat yang tentu satu saat kami harus pindah. Dan di awal tahun saya berbicara dengan Pak Letnan Neno, Pak kita berdoa Pak, kan gak mungkin selama-lamanya kita di sini. Kita berdoa biar Tuhan buka jalan supaya bisa punya tempat mungkin di luar. Betul ya Pak Neno ya, saya pernah sharing. Kita berdoalah Pak, kan gak mungkin kita ini juga sementara dan kita dalam izin yang dikasih oleh Bapak Komandan adalah diberikan izin tidak terbatas waktunya, tapi jika dibutuhkan oleh pihak militer atau satuan batalion ya kami harus keluar ya. Singkat cerita saudara, kita berdoa, tidak ada pemikiran sama sekali. Dan pada tanggal 21 Maret, ini kesaksian untuk memuliakan Tuhan tentunya. 21 Maret saya bersilaturahmi dengan Bapak Komandan yang sekarang, juga didampingi oleh Pak Neno gitu ya, sebagai salah satu pejabat di TNI di sini. Ngobrol sana sini, tiba-tiba Komandan menyampaikan sesuatu. Pak Pendeta mohon maaf, mohon izin, biasa kalau bahasanya mohon izin. Tempat yang Bapak gunakan bukan tempat untuk ibadah, kira-kira seperti itu. Tidak peruntukan buat rumah ibadah. Oh gitu ya Pak Komandan ya. Jadi sewaktu-waktu kami akan pakai tempat ini. Jadi di pikiran saya, kita dengan Pak Neno baru berapa minggu kita berdoa ya, mungkin ini saatnya untuk kita ambil langkah untuk cari tempat lain. Terus beliau teruskan, maksud saya begini Pak, kalau Bapak Pendeta berkenan, jemaat berkenan, saya mau berikan satu lahan tanah untuk dibangun gereja. Yang kaget bukan cuma saya, Pak Neno juga ikut kaget ya. Saya rasa ini bukan rahasia lagi Pak ya, karena juga kita sudah sejauh ini. Kaget saudara, antara kaget dan terima kasih Tuhan. Cuma ya kita jaim juga, jangan terlalu kaget kelihatan saudara ya. Ya Pak Neno juga ya, namanya
menghadap komandan ya benar-benar kita tidak bisa selengean sembarangan gitu ya. Ini ada komandan polisi jadi tahulah gitu ya tata keramanya, jadi kita menahan diri. Hati saya udah berdebar-debar, haleluya. Tapi seakan-akan Tuhan bilang udah kamu jangan buru-buru gitu ya, jangan buru-buru cerita, udah kita pendam. Tapi hari itu karena hari lebaran kita makan ketupat bersama dengan Pak Neno, kita ngobrol-ngobrol, ya pastor kita bawa dalam doa. Anda berharap perkataan dari Bapak Komandan ini sungguh-sungguh dari Tuhan. Saya bilang, iyalah siapa yang bisa ngomong sama beliau gitu untuk bicara hal ini. Kan gak ada, kita juga gak pernah minta, gak pernah kepikiran, tiba-tiba dia ngomong, berarti ini Tuhan yang bicara. Amin saudara. Ya, dan akhirnya berjalan waktu kan beliau suruh kita untuk menanyakan dulu ke jemaat. Saya yakin jemaat pasti oke semua. Cuma saya gak ngomong sama jemaat selain dengan Pak Neno saja, dengan 1-2 jemaat yang lain. Hampir 2 minggu kemudian, hampir seminggu lebih, hari Minggu saya kumpulin jemaat, saya bilang saya mau kasih tahu keberadaan kita di sini, mungkin sebentar lagi harus keluar. Wah mereka, waduh ini berarti siap berjuang ini, jadi pikir sudah mau keluar dari sini dan saya bilang kaget semua, intinya seneng lah, berarti jawaban kita yes. Hari itu pun seminggu kemudian atau 2 minggu kemudian tepat Jumat Agung kami bertemu dengan Bapak Komandan lagi memberi jawab bahwa kami sudah siap ya untuk menerima satu ya ini usulan baik, bukan baik lagi, luar biasa. Dan puji Tuhan kami mendapat arahan, langsung juga difasilitasi oleh Letnan Neno mengatur semua perizinan dan seterusnya. Beliau mengarahkan kami dan akhirnya oleh anugerah Tuhan pada akhir Mei kemarin sudah di-ACC oleh Pangdam 3 Siliwangi, Kodam 3. Ya itu semua karena anugerah Tuhan. Waktu yang memang saya memang tidak sampaikan secara umum dulu, saya minta bantuan doa dari Pak Ketua, bilang tolong dalam doa ya, nanti satu waktu mungkin saya sampaikan, bukan untuk menceritakan kehebatan siapa-siapa, tapi saya yakin kalau dari Tuhan itu boleh memuliakan nama Tuhan. Dan saudara, ketika Mei kemarin selesai, sudah dapat ACC, kita juga tentunya, wah ini berarti satu ini yang besar lah, satu tantangan yang besar bagi kita, tentu bicara dana. Tapi saya bilang Tuhan, kalau semakin mustahil buat saya, berarti semakin mungkin bagi Tuhan. Iya, semakin mustahil bagi saya. Jemaat kami saudara bisa dihitung dengan jari, terlihat dari kursi. Yang hadir rata-rata paling 40-50 paling banyak. Ya saudara, tapi saya bilang kalau dari Tuhan, kita juga bukan berarti tidur-tidur saja, tapi ayo kita responi cara Tuhan. Memang ada pikiran-pikiran yang lain datang dan sebagainya, tapi saya bilang Tuhan, saya mau pakai cara Tuhan. Saya mau pikirkan yang baik yang dari Tuhan. Kalaupun ada masalah, ada tantangan, ada ketidakpastian, saya tidak mau berdiri di atas ketidakpastian, tapi saya mau berdiri di atas keyakinan di dalam Yesus Kristus. Dan oleh anugerah Tuhan boleh coba mohon dukungan doanya. Saya kasih lihat sedikit sama saudara, bukan untuk apa-apa, tolong bantu dalam doa. Karena nantinya rumah ini akan menjadi juga rumah doa bagi banyak orang dan kita berdoa sungguh-sungguh menjadi berkat buat prajurit. Ya, terutama buat prajurit. Satu tantangan, satu kenyataan pengalaman yang kita lihat banyak prajurit muda begitu cepat beralih iman saudara. Masalah menikah dan sebagainya. Nah biarlah dengan rumah ini, rumah doa ini, kita bisa melayani mereka dan mereka tetap di dalam Kristus. Next slide. Ini gambarannya saudara doakan secara gambar ininya ya, tulisan sketsanya. Next. Ya, ini bentuknya, ini ukurannya awalnya lumayan besar tapi ada sedikit bukan dikurangi tetapi diatur sedemikian rupa sehingga sejalan dengan bangunan-bangunan yang ada di sekitar ini. Tapi kita juga diberikan kesempatan kalau misalnya itu bisa kita naikkan 2 lantai saudara, kita lagi doakan. Jadi luasnya kurang lebih hampir 400 meter persegi gitu ya. Next slide. Inilah kira-kira kalau jadi ya, saudara bantu dalam doa. Satu kehormatan buat saya, Bapak Ibu saya sampaikan dan saya percaya Bapak Ibu akan mendoakan kami. Amin. Ya saudara doakan ini semuanya bisa terwujud. Haleluya. Saya boleh panggil istri saya mana ya?
Iya, ya. Oke. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada lagi gambarnya? Ada lagi saudara, gambarnya ini oleh anugerah Tuhan pada tanggal 4 Juni 2026 hari Kamis sudah diadakan peletakan batu pertama di sebelah kolam renang. Ada yang bertanya di mana sih tempatnya Pastor? Di sebelah kolam renang ya saudara, ya di situ. Dan saya juga mengundang Bapak Ketua, mohon maaf saya mengundang hanya baru Bapak Ketua kita karena memang terbatas juga. Dan terima kasih Pak Ketua juga memberikan dukungan dan doa dalam acara ini peletakan batu. Ya, dan untuk saudara ketahui kami diberikan waktu, diminta waktu untuk membangun sampai bulan Agustus atau September. Ini bukan hal yang mudah bagi kami, tapi sungguh-sungguh kami hanya percaya dan berharap sama Tuhan yang campur tangan. Didukung penuh oleh semua anggota TNI yang ada di batalion ini dan juga dari Bintaldam atau bimbingan mental dari Kodam juga mendukung, dan saya percaya ini semuanya menjadi berkat. Ini nama gereja ini adalah Gereja Oikumene Keluarga Kristus. Kenapa Oikumene? Karena nanti semua gereja-gereja yang ada di satuan batalion dimanapun itu memang selalu ada kata Oikumene. Sebagai satu perwujudan bahwa siapapun atau umat dari manapun Kristen bisa beribadah di tempat itu. Ya, dengan tentu ada yang mengelola yaitu kami. Oleh karena itu Oikumene Keluarga Kristus. Dan di dalam pelayanan itu pun memang ada khusus pelayanan untuk prajurit dan memang ada khusus untuk pelayanan buat gereja lokal yang dalam hal ini oleh anugerah Tuhan, Tuhan percayakan gereja kami Family of Christ atau mungkin di Indonesia kan makanya menjadi Keluarga Kristus. Next slide. Terima kasih Pak Ketua kemarin sudah hadir dan memberikan support doa yang luar biasa. Amin, puji Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Yesus. Mari kita berdiri bersama-sama saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang kita sudah terima hari ini. Dan nanti mohon izin sebelum doa berkat Pak Ketua, saya tadi tanya istri saya mau minta saya dan istri saya didoakan oleh teman-teman semua nanti sebelum doa berkat nanti ya. Baik, puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita bersyukur untuk anugerah Tuhan. Bapa, terima kasih. Kau baik, sungguh baik, sangat baik. Biarlah caramu yang mendrive kami, yang memberkati mental kami, memberkati pikiran kami, memberkati jiwa kami. Sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan di masa-masa yang sulit ini, di tengah-tengah ketidakpastian, di tengah-tengah keadaan yang seringkali membuat kami takut dan ragu. Ajar kami Tuhan untuk selalu hanya memandang Yesus saja. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Iman kami adalah Tuhan yang memberikan kekuatan. Menghadapi segala persoalan kami hanya melihat salib Yesus yang sudah menyelesaikan. Dan bagian kami adalah percaya, taat, tunduk, menghormati, dan mengikuti setiap perintah Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat. Dan kesaksian ini boleh membangun iman kami semuanya. Bukan untuk kehebatan seseorang Tuhan, tapi biarlah hanya nama Tuhan dipermuliakan. Karena daripadamu, olehmu sendiri, dan bagimu kami berikan kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Saya serahkan kepada Pak. Bantuan terus terjadi buat saudara kita, Pastor David dan Ibu Vivi. Mari saya mengundang rekan-rekan hamba Tuhan. Pastor boleh maju ke depan, Pak Samuel, Pak Daniel Apai, Pastor Yan, Pak Gulo, ada Ibu Pendeta Vice, Pastor Haniel, Pastor Sentosa Sembiring, teman-teman hamba Tuhan, Pak Weli. Mari Pak, kita semua maju mendoakan sahabat kita, Pastor David. Mungkin di sini kali ya Pastor. Ini membernya ya boleh diangkat ya. Nah, di sini. Mari Pak Daniel Abai. Tangan kita.
semakin. Mari kita bangkit berdiri semua. Semakin Semua yang hadir mengarahkan tangan dari tempat di mana berada kepada Pastor David dan istrinya. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Terima kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar Kamu Tuhan, pada saat ini memberikan dukungan doa untuk Pastor David bersama dengan Ibu Vivi Tuhan. Mereka saat ini tersungkur di hadapan-Mu Tuhan. Dengan segala kerendahan hati, Pastor David memohon dukungan doa dari kami hamba-hamba Tuhan yang pada saat ini kami mengatakan kami mendukung sepenuhnya dalam doa. Bersama dengan semua yang hadir pada siang hari ini, mengarahkan tangan kepada Pastor David dan Ibu Vivi Tuhan. Tuhan, Engkau yang sudah memulai dengan keajaiban buat Pastor David Tuhan. Engkau yang telah bekerja dan mengatur semuanya, sehingga komandan di tempat ini telah memberikan tanah untuk dibangun gereja di atasnya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan yang telah melakukan perkara yang dahsyat dan ajaib buat hamba-Mu Pastor David Tuhan. Dan telah dilaksanakan peletakan batu pertama pada tanggal 4 Juni yang lalu Tuhan. Engkau yang hadir, Engkau yang memulainya, Engkau juga akan menyelesaikannya melalui hamba-Mu Pastor David bersama seluruh jemaat. Tuhan, Engkau akan mencukupi semua dana yang diperlukan dengan segera. Gerakkan setiap hati untuk ikut beserta untuk menyelesaikan pembangunan gereja di tempat yang telah ditetapkan Tuhan. Engkau Tuhan yang akan mencukupi, Tuhan yang akan menyuplai bagi Pastor David bersama dengan panitia pembangunan yang sudah mulai bekerja Tuhan. Karena itu pertama sudah dimulai Tuhan. Selanjutnya tinggal membangun di atasnya Tuhan. Semua yang telah dipersiapkan, semua panitia yang telah dibentuk, siap untuk bertugas melaksanakan dan menyelesaikan pembangunan gereja di lahan yang telah ditetapkan di tempat ini Tuhan. Berkati panitia yang mencari dana, Tuhan beserta dan mengirim orang-orang untuk turun beserta membangun. Sementara hamba-Mu Pak Preston sudah menyampaikan kepada kami semua Tuhan, biar kami boleh ikut mengambil bagian untuk pembangunan gereja di tempat ini Tuhan. Berapapun yang kami berikan Tuhan, itu berarti Tuhan untuk penyelesaiannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati dan menyertainya dalam waktu yang singkat ini Tuhan. Biar Tuhan memampukan, menyertai dan memberkatinya Tuhan. Dan pada saat ini kami mendukungnya dalam doa. Bukan saat ini saja Tuhan, tapi kami akan terus mendukung doa untuk Pastor David dan Ibu Vivi
dan seluruh panitia pembangunan. Biarlah kami terus mendukung doa dan juga mendukung dana sampai selesainya pembangunan gereja di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkannya kepada Tuhan yang sudah memulainya, kepada Tuhan juga yang akan menyelesaikannya. Kami percaya, dan kami sudah mendukung doa pada saat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan terus mendukung doa sampai rumah ibadah, bangunannya dan semua sarananya selesai dengan baik. Haleluya, haleluya, haleluya.